Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leon Peter Sayartian dari kelas Ilmu Kelautan A dengan NIM 2604 01 23 12 0039. Jadi di saat ini saya akan menjelaskan tentang peta geologi. Pasti teman-teman masih bingung dan tidak mengetahui apa sih itu peta geologi. Jadi peta geologi adalah ini. Jadi untuk definisi dari peta geologi itu sendiri adalah sebuah peta yang menggambarkan tentang suatu struktur yang berisi tentang komposisi, usia, distribusi batuan, serta informasi geologi yang ada pada suatu daerah. Peta ini pun juga memvisualisasikan berbagai macam lapisan batuan, teman-teman. Juga lipatan, patahan, dan juga informasi geologi lainnya yang ada di permukaan bumi, teman-teman. Peta geologi ini juga menyajikan tentang informasi mengenai jenis batuan yang ada, struktur geologi seperti lipatan atau patahan, teman-teman, serta hubungan spasial antara lapisan-lapisan batuan. Informasi ini pun sangat membantu bagi para peneliti dalam menentukan suatu lapisan pada dan struktur dari suatu daerah, teman-teman. Baik, jadi di saat ini saya akan menjelaskan tentang data praklab. Jadi untuk membuat suatu peta itu kita tuh harus menyimpan ataupun menulis hasil data-data dari hasil penelitian di lapangan, teman-teman. Dan untuk penulisannya itu harus di worksheet, di mana di worksheet itu akan berisi tentang kemiringan lereng ataupun slope, selanjutnya strike dan juga dip, habis itu titik koordinat, jarak transect, dan juga jenis litologi, teman-teman. Dimana dengan worksheet ini tuh dapat membantu peneliti secara mudah untuk menentukan mana sih daerah yang kalau digambarkan dalam peta itu mana daerah sih yang tertutupi oleh gamping dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi worksheet ini sangat membantu untuk melihat dan juga menulis informasi-informasi pada lapangan, hasil penelitian lapangan, teman-teman. Contoh data-data yang tercatat di dalam worksheet ini itu contohnya pada jarak transect. Ada yang 0,0 meter, 0 atau 0 meter, habis itu 8,4 meter, 64,9 meter, 25,8 meter, 23,40 meter, 36,5 meter, dan lain sebagainya. Habis itu jenis litologinya tuh ada batuan gamping, habis itu aspal, habis itu tanah uruk, pasir kasar, dan juga pasir halus. Dan ada informasi tentang kemiringan lereng yang ada yang 6 derajat, habis itu 6 derajat juga, 0 derajat, 9 derajat, dan juga 9 derajat. Dan juga ada masih informasi strike dan juga di sini. Jadi sangat membantu untuk membuat suatu peta itu memakai data dari worksheet. Kita masuk ke dalam teknik pengambilan data, teman-teman. Untuk teknik pengambilan data itu sangat banyak, tetapi saat praktikum itu kita menggunakan teknik pemodelan dan interpretasi. Jadi data yang terkumpul itu di lapangan dan dari analisis laboratorium digunakan untuk membuat model dan interpretasi mengenai struktur geologi suatu wilayah. Hal ini melibatkan pembuatan sketsa ataupun diagram yang memvisualisasikan distribusi lapisan batuan, lipatan, patahan, dan struktur geologi lainnya yang termasuk dalam susunan tanah di suatu daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peta geologi yang saya buat. Jadi peta geologi yang saya buat ini berdasarkan geologi suatu pantai, yaitu Pantai Drini, di mana kita melakukan survei itu di Pantai Drini, Yogyakarta. Jadi untuk melakukan membuat suatu peta manual, yaitu peta geologi ini, kita harus menggambar seperti ini. Yang dari awalnya itu kita menggambarkan arah panahnya, habis itu jenis litologinya, dan juga lanjut ke struktur batuan lapisannya. Jadi untuk pembuatan peta ini, pertama kita harus yang harus kita lakukan adalah kita garis pantainya agar dapat mempermudah
proses pengerjaan. Sesudah kita menggaris-garis pantai, selanjutnya itu kita membuat garis sebanyak 8 kali. Karena pada survei yang kita lakukan itu kita survei di 8 tempat. Nah, jadi ini survei pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi untuk proses penggarisan ini kita harus menggunakan worksheet untuk mengetahui seberapa panjang suatu garis. Jadi di worksheet ini kan terdapat jarak transek ya, iya, jarak antar satu daerah dengan daerah lain. Tetapi di dalam worksheet ini itu masih terhitung tidak menggunakan skala, sedangkan di peta itu harus menggunakan skala. Oleh sebab itu untuk membuat garis jumlah dari worksheet ini ke dalam peta, maka kita harus menggunakan skala dan juga rumus. Jadi pertama-tama itu jumlah dari jarak antar setiap titik itu kita jumlahkan menjadi 1. Jika sudah, selanjutnya kita kali dengan 100. Lalu jika sudah, hasil dari perkalian itu kita bagi dengan skalanya. Contohnya kita pakai skala 1000. Lalu 1000 itu dibagi sama hasil totalnya, maka dapat angka yang kita mau. Sesudah itu selanjutnya kita menggunakan rumus perbandingan di setiap angka-angka yang terdapat di worksheet. Dan di data-data di worksheet ini juga kita harus menyesuaikan menggunakan skala agar bisa ditaruh di dalam peta. Jika sudah menggunakan rumus perbandingan, maka selanjutnya kita tinggal garis aja deh. Kita masukin semua angka-angka itu di garis. Jadi dari total seluruhnya itu kita garis totalnya itu contoh 12 cm. Itu total setiap titiknya. Maka kita garis 12 cm. Jika sudah, selanjutnya kita tentukan setiap titiknya tuh titik-titiknya dari worksheet yang telah kita gunakan skala juga perbandingan. Lalu jika sudah perbandingan, angka-angkanya kita taruh contohnya seperti ini 0,1, habis itu 1,2, 2, berapa sampai di ujung. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di setiap garis. Jika sudah, selanjutnya itu kita akan gambar setiap lapisan yang ada di peta ataupun di hasil survei kita. Jadi contoh nih, di titik 0,1 itu terdapat batuan gamping. Maka selanjutnya kita gambar struktur batuan gampingnya di sini. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke batuan, contoh batuan kapur ataupun batuan mineral yang lainnya, kita terus masukin. Jika sudah, maka tinggal kita warnai dan kita taruh struktur batuannya, entah itu titik-titik ataupun garis-garis, agar dapat mempermudah pembaca dan juga dapat mempermudah dibedakan mana sih batuan gamping, mana sih batuan pasir halus, pasir kasar, dan lain sebagainya. Jika sudah gambar di sini, selanjutnya kita gambar litologinya agar lebih mempermudah pembaca lagi. Jadi di litologinya ini tuh berisi tentang strukturnya, habis itu namanya, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka akan jadi seperti ini. Dan untuk pembuatan peta ini tuh dibuat dengan kertas A3 yang berukuran sebesar ini. Jadi jika udah paham, selanjutnya kita masuk ke sini. Jadi ini itu adalah merupakan ketinggian dari suatu lapisan. Jadi jika kita telah memasukkan data di worksheet, selanjutnya itu kita mengukur ketinggiannya itu pakai busur. Jadi busur itu contohnya itu busur di sini tuh dari 0 dapatnya 9 derajat. Maka di bagian batuan sini ternyata ketinggiannya tuh 9 derajat. Sesudah 9 derajat, selanjutnya kita masuk ke batuan selanjutnya, itu ketinggiannya 9 derajat, maka ditambah lagi 9 tambah 9 jadi ketinggiannya sekitar segini. Jadi jika hasilnya 0, maka garisnya itu akan rata. Tapi jika hasilnya itu 1 ataupun lebih, itu akan semakin naik terus. Jadi gini. Jadi ketinggian suatu lapisan itu yang kita ukur waktu di Pantai Drini itu setinggi ini.
titik tertingginya tuh di 65 derajat, yaitu batuan gamping atau tebing. Oke, sekian dari paparan saya. Terima kasih.